Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di Alkitab dalam 2 Tawari pasal 18 ada satu kisah yang terjadi di sana, di mana Raja Yosafat, yaitu Raja Yehuda, pada waktu itu dia berjumpa dengan Raja Ahab, rajanya Israel. Lalu Ahab ini mengajak Yosafat untuk berperang melawan musuh-musuhnya Israel di bawah kerajaan Ahab pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu Yosafat ini berkata kepada Ahab, dia katakan, ada nabi enggak di Israel untuk minta petunjuknya Tuhan. Namun Ahab mengatakan bahwa ada nabi, tapi nabi ini selalu menubuatkan atau menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan maunya Ahab. Pada waktu itu, singkat cerita, mereka pada akhirnya pergi untuk berperang, dan pada waktu itu Yosafat, Raja Yehuda, nyaris mati, saudara. Nyaris mati karena musuh, yaitu dari pihak lawan, berpikir bahwa Raja Yosafat ini adalah rajanya Israel karena dia mengenakan seluruh perlengkapan pada waktu itu, sementara Raja Ahab tidak mengenakan perlengkapan, sehingga musuh berpikir bahwa dia adalah Raja Israel. Namun ternyata tidak. Pada waktu itu dia diserang oleh pihak musuh, tapi Yosafat berseru kepada Tuhan dan Tuhan meluputkannya. Lalu kemudian Raja Yosafat pulang ke Yerusalem, dan setelah dia pulang, pada waktu itu datanglah nabinya Tuhan, Nabi Hanani, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dia langsung menegur Yosafat, bahkan tegurannya cukup keras, saudara. Ayatnya 2 Tawarikh pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ketiga berbunyi demikian. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu, yaitu nabi itu maksudnya juga, pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, perhatikan saudara, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Di sini persoalannya. Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Saudara perhatikan, dikatakan Tuhan murka. Kenapa Tuhan murka? Karena ada kompromi dengan orang yang membenci Tuhan, dengan orang yang fasik. Orang fasik maksudnya di sini orang yang membenci Tuhan, orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang melawan kehendaknya Tuhan. Ingat, Ahab ini tidak mau ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Mika di dalam pasal 18 dari 2 Tawari 18. Dia nggak mau, saudara. Dan ketika Ahab akan pergi berperang bersama Yosafat pada waktu itu, memang pada akhirnya Nabi Mika itu dipanggil menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahab. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? Ahab itu marah sehingga memerintahkan ajudannya untuk menangkap dan menahan Nabi Mika. Kasih makan serba sedikit, roti sedikit, air sedikit sampai aku pulang, kata Ahab pulang dari peperangan. Tapi dijawab oleh Mika, kalau kamu pulang dengan selamat, berarti aku nggak diutus Tuhan, kata Mika. Artinya, Mika dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, namun Ahab menolak. Itu sebabnya Tuhan marah kepada Yosafat karena dia kompromi terhadap orang yang membenci Tuhan, terhadap orang yang fasik,
dan Tuhan nggak mau. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena itu jangan kompromi terhadap hal-hal yang dibenci Tuhan. Amin, saudara. Jelas kita semua berhati-hati dalam hidup ini, tidak kompromi dengan apapun yang dibenci oleh Tuhan, supaya hidup saudara berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa berdoa, jangan lupa baca Alkitab. Ingat selalu Tuhan Yesus akan datang segera. Tuhan memberkati saudara. Amin.